adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali Encik Tina boleh berjumpa kembali dengan adik-adik sekalian di rumah dalam channel Sekolah Minggu Ceria. Nah, adik-adik, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini Encik Tina akan bercerita dari Bina Anak Pelajaran 6 dengan judul Yesus memanggil ke-12 murid. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kehidupan, untuk sehat dan kuat yang Tuhan sudah beri bagi kehidupan kami. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami di sepanjang hidup kami. Tuhan tolong urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, silakan buka Alkitabnya di rumah. Cerita firman Tuhan kali ini terambil dari kitab Markus ya, Injil Markus, Markus pasal 3 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-19. Markus pasal 3 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-19. Judul firman Tuhan, Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada Bina Anak Pelajaran yang kelima yang lalu, kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus memanggil muridnya yang pertama, yaitu Simon Petrus dan Yakobus dan Yohanes. Ya. Nah, kali ini dia akan menambah muridnya menjadi 12 orang. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus naik ke sebuah bukit yang ada di Galilea, ya. Kemudian dia memanggil orang-orang yang ingin dipanggilnya. Dan di atas bukit itu dia menetapkan, ya, setelah dia memilih dari sekian banyak orang yang dipanggilnya, dia menetapkan 12 orang untuk menjadi pengikut dia, ya, pengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memilih 12 orang ini, tentunya Tuhan Yesus melihat hal-hal yang istimewa dari ke-12 muridnya ini. Dan dia percaya bahwa ke-12 muridnya ini nantinya akan senantiasa setia untuk mengikut dia, membantu pelayanan yang akan dilakukannya selanjutnya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, siapa saja ya murid-murid Tuhan Yesus yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi 12 murid yang sangat istimewa bagi Tuhan Yesus? Nah, seperti kita baca tadi ya, yang pertama itu adalah Simon Petrus ya, yang sudah dipanggil sebelumnya.
kemudian Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, ya. Kemudian Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Yudas Iskariot. Nah, itulah nama-nama 12 murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ke-12 murid ini menjadi istimewa karena pekerjaan mereka atau tugas mereka adalah mengikut Tuhan kemanapun Tuhan Yesus pergi. Pada waktu itu Tuhan Yesus adalah seorang tokoh atau dia dikenal seorang guru yang sering mengajar, tetapi Tuhan Yesus adalah seorang guru yang sangat viral, yang sangat terkenal karena Tuhan Yesus selalu melakukan mujizat, ya, mujizat penyembuhan, ya, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan bisa menjadi pengikut atau pengawal Tuhan Yesus, ya, yang selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Itu adalah hak yang istimewa, ya kan? Dan ke-12 murid ini diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk bisa mengusir setan. Nah, jadi selain ke-12 murid ini bisa ikut kemana saja Tuhan Yesus pergi, mereka juga diberi kuasa untuk mengusir setan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika ada seorang tokoh yang viral, ya, saat ini tokoh-tokoh yang viral tentunya calon-calon presiden, ya. Adik-adik tentunya pasti banyak menonton atau bahkan adik-adik ada yang ikut kampanyenya, ya. Ada 3 calon presiden yang viral, ya, yang sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat, sehingga ketika mereka datang langsung untuk kampanye itu banyak orang berbondong-bondong mau datang melihat secara langsung. Bahkan ada yang menyukai sosok figur itu, ia ingin bersalaman. Nah, bisa bersalaman saja dengan tokoh yang terkenal itu atau dengan calon presiden itu sungguh hal yang luar biasa, yang sangat membanggakan. Nah, apalagi bisa mendampingi seorang Tuhan Yesus yang pada waktu itu terkenal memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Nah, ke-12 murid itu memiliki kesempatan untuk bisa mendampingi Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita juga mau menjadi orang yang istimewa bagi Tuhan Yesus seperti 12 murid yang sudah dipanggilnya, ya? Ketika kita di sekolah, guru kelas atau wali kelas kita mempercayakan kita untuk membantu guru kita, misalnya memeriksa hasil ulangan teman-teman yang lain, ya, atau untuk membantu memberi nilai, ya kan? Pastinya adik-adik, Encik juga pernah mengalami waktu dulu Encik masih sekolah. Encik senang sekali ketika guru dari Encik Tina mempercayakan satu tugas yang tidak dilakukan oleh temannya Encik Tina, dan itu hanya dilakukan oleh Encik Tina. Tentu Encik Tina senang sekali, bangga sekali menjadi orang yang terpilih atau terpilih menjadi ketua kelas. Wah, tentunya senang sekali. Berarti ada satu nilai plus atau nilai yang bisa dibanggakan dari Encik Tina yang dilihat oleh gurunya Encik Tina. Nah, demikian juga kita, supaya kita bisa menjadi murid Tuhan Yesus yang memiliki keistimewaan di mata Tuhan. Tentunya kita juga harus memiliki sifat dan karakter yang disenangi oleh Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus memilih dan menetapkan 12 nama tadi menjadi muridnya. Tentu Tuhan Yesus sudah menilai, mulai misalnya kerajinan, semangat, rasa percaya diri, kemauan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Demikianlah juga kita anak-anak bisa mencontoh dari ke-12 murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi murid-muridnya yang istimewa. Kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi apakah kita mau untuk menjadi murid-murid yang istimewa sehingga Tuhan Yesus mau mempercayakan tugas yang istimewa yang tidak dilakukan oleh orang lain, tetapi hanya kita yang melakukan, ya. Misalnya menjadi contoh bagi teman-teman di sekolah, di kelas bahwa kita adalah anak yang dengar-dengaran. Kita adalah anak yang rajin, ya. Kita adalah anak yang pintar. Kita pintar karena kita rajin belajar, rajin membaca, ya. Tidak suka bolos. Itu adalah contoh bagaimana kita agar kita bisa menjadi murid yang istimewa di mata Tuhan Yesus. Kita mau dengar-dengaran akan aturan Tuhan lewat firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Tuhan Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu. Kita mengasihi Tuhan Allah. Kita mengasihi Tuhan Allah berarti kita mengutamakan Tuhan Allah. Kita rajin beribadah, kita rajin baca Alkitab di rumah, kita rajin berdoa. Ketika kita mendahulukan Tuhan, kita menjadi anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita akan menjadi murid Tuhan Yesus yang istimewa di mata Tuhan Yesus. Demikianlah cerita firman Tuhan kali ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita yang sudah kami dengarkan saat ini. Kami mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang bukan hanya murid-murid yang biasa, tetapi kami juga mau dipilih untuk menjadi murid yang istimewa seperti 12 murid yang Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan untuk mendampingi perjalanan pelayanan kehidupan Tuhan Yesus pada waktu yang lalu. Saat ini kami juga mau untuk mendampingi pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini untuk menjadi contoh yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau menjadi murid Tuhan yang istimewa. Tolong kami, mampukan kami agar kami dapat mewujudkan impian kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sampai bertemu kembali pada cerita Bina Anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.